yuk adik-adik yang di rumah. Kita sampai lupa ya Ci. Ternyata teman-teman udah lagi nonton nih Ci. Ya, yuk sama-sama Ci datang. Hai adik-adik. Selamat sore. Selamat sore. Oke, hari ini pastinya kalian sudah siap-siap ya di rumah ya. Sudah mau sama-sama beribadah Paskah. Cici percaya kalau walaupun adik-adik di rumah, pastinya hadirat Tuhan pasti ada di dalam rumah kalian masing-masing. Benar gak Cinata? Betul banget Ci. Walaupun ibadah kita hari ini di rumah, tapi kita tetap bersuka cita ya Ci ya. Betul. Iya. Oleh karena itu, hari ini Cici mau minta kalian semua duduk yang rapih. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Sungguh-sungguh gak ada yang main-main ya. Oke Cinata tahu nggak tema Paskah hari ini apa sih? Apa ya kira-kira? Coba kita lihat. Kayaknya ada deh tulisannya tuh Ci di baju Cici sama di baju aku juga Ci. Tapi kayaknya anak-anak di rumah juga tahu loh. Iya. Yuk kita kasih tahu coba dulu ya Ci ya. Kita tanya ya. Iya. Apa sih tema Paskah hari ini? Ya kira-kira adik-adik tahu nggak apa? Apa itu yang di depan TV itu? Oke, betul. Iya betul. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Forgiven. Nah, jadi kalau mau tahu nih artinya forgiven itu apa, makanya semua adik-adik harus duduk yang manis ya Ci ya. Ya, siap ya semua ya. Sungguh-sungguh Cici minta sebelum kita mulai beribadah, kita mau berdoa dulu. Dan yuk, kalian ikutin Cici berdoa di rumah ya. Semuanya lipat tangannya, duduk yang manis, matanya ditutup, ikutin Cici berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Buat sore hari ini, kami bisa bersama-sama beribadah dengan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan buat kami semua. Buat kita semua, kami percaya Tuhan. Waktu kami mempersiapkan hati kami, Tuhan bekerja di dalam kami, dan kami siap untuk memuji Tuhan. Berkatilah keluarga kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang dimaafkan kesalahannya. Kalau ada yang berbuat salah, kita maafin, itu namanya pengampunan. Kalau kita salah, kita minta maaf, terus kita dimaafin. Kalau diampuni itu dimaafkan ya? Diampuni sama dengan dimaafkan. Kalau kita berbuat salah, kesalahan kita dimaafkan. Dimaafkan dari kesalahan. Dimaafkan kesalahan kita sama orang lain. Semua dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Tuhan. Dimaafkan dari kesalahan yang kita perbuat. Kita raat. Dimaafin. Terus? Kadang-kadang susah, kadang-kadang nggak susah. Gampang, tapi jangan diulang lagi kesalahannya. Lumayan susah sih, soalnya mungkin kita lagi bad mood atau kan lagi marah. Enggak, soalnya Tuhan juga mengampuni kita. Gampang. Enggak, secara manusia memang susah, tapi kita harus tetap belajar taat kepada firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk mengampuni orang lain. Susah sih, tapi kata Tuhan Yesus kita harus saling memaafkan, jadi harus dimaafkan. Banyak-banyak, berkali-kali. Boleh berkali-kali, tapi jangan diulangi lagi kesalahan yang dibikin. Berkali-kali. Kita harus terus memaafkan orang lain yang bersalah pada kita. Banyak. Setiap waktu. Sesering mungkin. Tidak ada batasnya, karena Tuhan selalu mengampuni kita.
Setiap kali orang meminta maaf kepada kita, kita maafkan. Atau kata Tuhan Yesus harus 70 kali 7 kali. Cici maafinnya berapa kali? 5 kali. 5 kali? 5 kali doang? Ya udah. Adik-adik, semuanya bangkit berdiri ya yang di rumah, ikutin kita nyanyi. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kita sama-sama nyanyikan Yesus disalibkan lagi ya adik-adik. Ayo semangat. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Yeay. Nah, adik-adik jumpa lagi sama Cici di sini. Nah, Paskah kita tahun ini, adik-adik tahu nggak temanya apa? Iya, tadi Cici Vera sama Cici Nata udah bilang ya, tema Paskah kita tahun ini adalah forgiven. Nah, apa sih forgiven itu? Mungkin adik-adik di rumah ada yang udah tahu dong artinya forgiven apa. Nah, yang belum tahu Cici kasih tahu nih. Forgiven itu artinya diampuni atau dimaafkan. Nah, apa yang diampuni itu? Apa? Iya, dosa-dosa kita. Tahu nggak adik-adik? Apa sih upahnya dosa? Firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Kalau manusia berdosa, manusia nggak bisa deket-deket sama Tuhan. Manusia nggak bisa akrab sama Tuhan. Tuhan tapi pengen banget deket sama manusia. Semua usaha manusia buat deket sama Tuhan. Misalnya nih, rajin ke gereja. Siapa yang rajin ke gereja? Iya, yang rajin ke gereja, apakah dosanya bisa diampuni? Enggak, adik-adik. Terus, oh saya Maci berbuat baik. Apakah dengan berbuat baik kita bisa diampuni? Enggak juga. Terus saya
aja deh sama mama papa, gak suka ngelawan. Apakah dosa saya diampuni? Tidak bisa juga adik-adik. Dosa kita cuma bisa diampuni oleh apa? Oleh darah Yesus. Nah karena Tuhan juga pengen deket sama kita, pengen deket sama adik-adik, pengen deket sama Cici, maka Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menyayangi kita, Dia rela mengutus anaknya, yaitu Tuhan siapa? Tuhan Yesus untuk turun ke dunia dan mati di kayu salib. Di kayu salib itu darah Yesus tercurah untuk mengampuni adik-adik dan dosa Cici juga. Siapa yang percaya pada Tuhan Yesus jadi juru selamat pribadinya, dia yang akan diampuni. Kayu salib Tuhan bukti bahwa Tuhan sangat sayang sama kita, mengasihi kita, dan dengan salib Tuhan dosa kita diampuni. Yuk adik-adik kita lihat klip yang satu ini. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing. Kami tak punya raja selain Kaisar. Thank you for this life. Bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. I crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
anak Allah. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Teman-teman, kita harus jadi anak Tuhan ya. Kita harus beda sama dunia. Kita harus taat sama firman Tuhan. Gak boleh nyontek. Harus saling membantu sama teman-teman masing-masing ya. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Yuk, duduk yuk. Setelah bel sekolah berbunyi, anak-anak duduk di kursinya masing-masing dengan rapih. Lalu ibu guru berdoa. Di pagi itu, setelah selesai memimpin doa, ibu guru berbicara pada anak-anak. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Senang sekali Ibu ketemu kalian hari ini. Tapi hari ini seperti kita sudah sepakat waktu itu, kita akan ada ulangan. Ih, jangan adu-adu. Waktu kalian ulangan, kalian akan bisa melalui satu tahap lagi. Kalian jadi lebih hebat gitu. Gak usah takut. Yang penting kalian harus kerjakan dengan jujur. Berarti kalau jujur tidak boleh apa? Nyontek. Tidak boleh nyontek, Bu. Nyontek, betul. Oke, sekarang Ibu akan bagikan kertasnya. Kalian semua kerjakan sama-sama ya. Jangan ada yang mulai dulu. Kemudian ibu guru membagikan kertas ulangan. Setelah itu, tiba-tiba suasana kelas menjadi sangat tenang dan sangat hening. Ada yang lancar mengerjakannya, ada juga yang nampaknya sedang berpikir keras. Tapi kayaknya ada yang nyontek. Ada yang lihat juga tuh temannya nyontek. Setelah lewat beberapa waktu, anak-anak yang lain mulai mengumpulkan ulangannya. Lalu Caca berbisik sama ibu guru. Bu, lihat deh Bu, si Onal tuh Bu. Lagi nyontek tuh Bu, si Onal tuh Bu. Gantung, itu di pahanya Bu. Coba Ibu lihat dulu. Nyontek. Ih, parah banget. Si Onal nyontek. Apa aku bilang? Iya, tuh. Dia nyontek. Dia mau dimarahin tuh sama Bu Guru. Lalu ibu guru menghampiri si Onal dan dia berkata, Nah, Ya, udah Bu. beres? Belum Bu. Itu ngomong-ngomong apa tuh di bawah? Kok ada kertas lagi selain kertas ulangan? Tuh, lihat Pak ya. Ini sebenarnya contekan aku Bu. Oh, kenapa kamu mesti nyontek? Sebenarnya tadi malam aku nggak sempat belajar karena kebanyakan main game. Tapi
Tapi kamu tahu nggak nyontek itu benar apa salah? Salah, Bu. Aku tahu itu salah. Aku minta maaf ya, Bu. Iya, kalau orang nyontek tuh berarti tidak jujur, tidak jujur pada diri kamu sendiri. Ih, bener kan teman-teman? Oh, parah banget sih masa nyontek. Gak boleh nyontek dong. Tenang dulu, tenang dulu yang lain. Nah, oke, jadi hari ini Ibu nggak hitung ya ulangannya ya. Kalian nanti Onal harus ulang lagi ulangannya Ya, ya. Bu. Oke. Onal sudah minta maaf, dia tahu dia salah. Jadi kita harus belajar mengampuni juga. Oke? Jangan diulang lagi ya, Onal ya. Iya, Bu. Lalu teman-temannya akhirnya mengampuni juga Onal dan tidak marah lagi sama Onal. Bel istirahat berbunyi. Anak-anak bergembira. Mereka ada yang pergi ke kantin, ada juga yang tinggal di dalam kelas. Caca membuka bekal rotinya. Sementara Elin, Coco dan Onal mereka bermain kartu bersama. Ada Dumpi, ada Dimi juga. Mereka ikut bermain bersama Elin, Coco dan Onal. Mereka bahagia banget mainnya. Mereka ketawa-ketawa. Si Caca lihat, wah kok temannya ketawa-ketawa. Dia langsung menghampiri temannya karena dia pengen ikut main. Dia bilang, Seru banget tuh mainnya. Ikutan ya? Boleh dong. Tiba-tiba si Elin marah. Dia bilang, Kamu ngapain sih, Cak? Ini, lagi Males makan deh. roti. Males. Tuh aku mau ikutan main, boleh deh? Hah? Kamu mau ikutan main sama kita? Jangan, ini masih baru tau. Gak boleh, kamu gak boleh ikutan kita main. Udah sana-sana, bos. Iya, kita rusak lagi nih. Iya, ngapain sih baru ikutan beli tuh juga. gak boleh. Ini kan mainan kesayangan aku. Caca bete. Dia langsung duduk lagi, makan rotinya lagi. Kemudian tidak lama setelah itu, Anas datang dari kantin. Dia lihat Elin main sama Dumpi, sama Dimi. Lalu dia bilang, Teman-teman, kalian main apa? Hai Anas. Si Anas. Nih, aku baru beli kartu baru. Ini tuh bagus main. banget. Kamu pilih deh, kira-kira kamu mau yang kayak gimana? Ini tuh banyak banget macam-macamnya, seru banget. Oh, bagus-bagus ya kartunya. Caca yang lagi liatin, dia marah. Langsung dia teriak sama Elin. Hey, hello. Apaan lagi sih? Apa lagi sih? Aku gak boleh main. Enggak Anas, baru datang boleh main. Dengerin ya Eca, kamu tuh emang gak boleh main sama kita. Bener gak teman-teman? Iya. Karena kamu tuh kalau diajak main marah-marah mulu, ngambek mulu. Ya. Itu kan nyebelin, ngapain main sama anaknya kamu yang sukanya marah-marah mulu, ngambek mulu. Ya, Kita gak suka. Iya. Kamu jadi kamu gak main sama kita kalau main tuh sama-sama. Ih apaan sih kamu tuh? Gak boleh gitu dong. Gak boleh lah main harus sama-sama. Kemudian gak lama ibu guru datang. Wah, ibu guru datang. Terus ibu guru tanya, Ini ada apa nih orang lagi istirahat bermain kok malah jadi ribut berantem. Itu tuh Bu, si Selin. Masa aku mau ikutan main gak boleh Bu ya? Terus si Anas baru datang langsung ikutan main. Oh gitu, gimana nih ceritanya? Iya Bu, pilih-pilih teman. Dengerin dulu. Gini Bu, dia itu kalau main sama kita sukanya marah-marah. Terus tiba-tiba ngambek gitu sama kita. Padahal kan kita lagi asik main, terus dia marah, ngambek. Gak asik Bu, bener kan teman-teman? Kita males main sama dia. Oh gitu. Ya ini udah tahu nih Bu. Berarti ini dua-duanya yang salah nih. Nih, Ca, kalau jadi temen itu harus baik, harus ramah, harus kasih senyum sama temennya. Jadi temennya mau main sama kamu, jangan datang-datang marah-marah. Gak ada yang mau main sama temen yang suka marah-marah, betul gak? Iya Bu. Ya, jadi jangan malah itu tadi Dumpi aja sampai mau jatuh dia kedorong tadi berantem. Habis Selinnya pilih-pilih teman sih Bu, aku gak boleh ikutan Nah, main. ini juga Selin dan teman-teman yang lain semua juga harus belajar, bermain, semua harus sama-sama. Nggak boleh pilih-pilih teman. Memang sih teman kita macam-macam, tapi kita bisa banyak belajar loh dari berbagai macam orang itu. Jadi harus sama-sama.
Oh gitu ya Bu. Iya, oke. Sekarang masih mau main kan? Mau. Iya, kalau mau main udah jangan ribut lagi. Main sama-sama. Harus saling memaafkan. Harus saling mengampuni. Jangan lupa minta maaf juga sama Dumpi. Tadi sampai kedorong-dorong Iya, gitu. maaf ya Dumpi, kita jadi dorong kamu. Iya, aku juga minta maaf ya Selin. Aku Ya, benci deh. ayo Aku bermaafkan. gak mau marah-marah lagi sama teman-teman. Iya, salamnya aku juga minta gimana? maaf ya. Salamnya. Aku bakalan ngajakin kamu main deh mulai sekarang. Ayo. Akhirnya Caca, Elin, Coco, Ona, dan Anas bermain bersama-sama dengan damai, dengan tertib. Nah adik-adik, coba sekarang Cici tanya. Siapa sih yang perlu diampuni dosanya? Kalau dari cerita yang tadi, apa cuma yang suka nyontek aja? Kayak siapa tadi yang nyontek? Si Onal, iya si Onal nyontek. Adik-adik ada yang pernah nyontek gak? Enggak dong ya, pasti jujur semua kan? Iya dong? Iya. Apa yang suka marah-marah yang perlu diampuni? Kayak si Caca tadi, kalau mau ikut main marah-marah, kalau kalah marah-marah. Atau yang suka jahilin temennya, yang suka marah-marah sama mamanya doang. Saya mah Ci, gak suka marah-marah. Saya mah gak pernah nyontek sama mama, sama papa. Nurut sama adik, sama kakak juga baik. Saya mah gak perlu diampuni kali Ci. Apa bener kayak gitu? Coba kita mau lihat nih jawabannya. Kita lihatnya di mana nih kalau pertanyaan kayak gitu? Kita lihatnya di Alkitab. Kita mau cari jawabannya di Alkitab yuk. Kita buka bareng-bareng Roma 3 ayat 23. Yang udah bisa baca, yuk kita baca bareng-bareng. Kita buka Alkitabnya, baca bareng-bareng Cici ya. 1, 2, 3. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapa yang sudah berbuat dosa? Semua orang. Adik-adik, mama papa, terus guru-guru mungkin di sekolah, Cici Koko di Live Kid juga. Semua orang sudah berbuat dosa. Makanya yang butuh diampuni adalah semua umat manusia. Gak cuman yang kita lihat, dia mah hidupnya gak bener, dia mah jahat, dia mah suka nyontek. Enggak, tapi kita juga butuh pengampunan. Dan tadi Cici udah bilang bahwa yang bisa mengampuni dosa kita hanya apa? Hanya darah Yesus. Yesus sudah mati di kayu salib, dia menembus dosa kita, dia menyucikan kita, membebaskan kita, sehingga kita dapat disebut anak-anak yang apa? Bahagia karena dosanya sudah diampuni. Siapa coba adik-adik di rumah yang bahagia dosanya udah diampuni? Yuk yang bahagia bangkit berdiri, kita mau sama-sama nyanyi. Kita mau bilang terima kasih Tuhan, aku bahagia karena dosa aku sudah diampuni. Yang nakal, yang cengeng, yang suka marah-marah, semua katakan aku bahagia. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat
cengeng dibuang kemana? Laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Yang suka marah-marah, Yesus angkat marahku dan buang ke laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Yesus angkat marahku dan buang ke laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, yuk buang ke laut, yuk buang ke laut. Ya, bahagia kita ya, punya Allah yang luar biasa, hapus segala dosa kita. Kita katakan sekali lagi, Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Karena Tuhan Yesus angkat marahku. Di suatu sore, Papa dan Mama Caca duduk di depan rumah sambil ngobrol bersama. Papa Caca kemudian bilang sama Mama Caca, Aduh, capek juga tadi di kantor. Iya Ma, tadi di kantor Papa dipanggil atasan Papa loh. Kenapa, Pak? Mau naik gaji? Atau mau naik jabatan? Ih bukan. Justru tadi Papa dipanggil karena Papa habis ngelakuin kesalahan di kantor. Hah? Ngelakuin kesalahan? Papa dipecat dong? Ih bukan gitu juga. Singkatnya sih, tadi Papa di kantor ngelakuin kesalahan. Terus Papa dipanggil atasan Papa, ditegur dan dimarahin sama dia. Tapi pada akhirnya atasan Papa itu maafin Papa loh. Baik banget ya dia. Oh gitu, baik ya atasan Papa. tak lama kemudian dari jauh kelihatan Caca lagi jalan pulang. Makin lama makin dekat ke rumahnya. Mama Papa Caca melihat, kok muka Caca kok murung ya? Kok Caca sedih? Sesampainya di teras rumah, Papa langsung menyapa Caca. Itu dia anak Papa. Loh, kenapa muka kamu kok cemberut gitu? Kenapa? Itu mah, aku lagi sedih. Kenapa? Gara-gara ini. Apa itu? Coba sini Papa lihat. Apa itu? Hah? Apa-apaan ini? Apaan Pak? Coba Nilai ulangannya 20. Loh, kok bisa? Kamu ini belajar gak sih? Udah disekolahin mahal-mahal, dilesin mahal-mahal. Masa nilainya kayak gini, bikin malu Papa aja? Dulu waktu Papa sekolah, Papa gak pernah dapat nilai jelek kayak gini. Kamu ngapain aja sih? Aku udah berusaha, kok Papa jahat sih? Caca langsung nangis seduh-seduh. Dia langsung lari ke kamarnya karena dia sedih. Udah dapat nilai 20, terus dia dimarahin sama papanya. Lalu Mama Caca menepuk punggungnya Papa. Dia bilang, Papa kok malah marah-marah sama anaknya? Tadi Papa cerita, Papa ngelakuin kesalahan, tapi Papa diampunin sama bosnya Papa. Sekarang Papa malah marah-marah sama anaknya. Iya juga ya, Ma. Papa tadi terlalu emosi. Iya. Papa tahu Papa yang salah. Coba Papa samperin anak kita dulu ya. Iya. Papa mau minta maaf. Kasihan tuh Eca, nangis. Caca. Gak mau, Papa jahat, marah-marah terus. Papa mau minta maaf kalau tadi Papa marah-marah sama Caca.
Papa tahu Papa salah. Harusnya Papa nggak marahin Caca kayak gitu. Maafin Papa ya nak. Tapi Papa jangan marah-marah lagi ya. Iya, Papa janji. Biar gimana pun, kamu itu kan tetap anak Papa yang paling cantik. Udah, sekarang kita ke ruang tengah yuk. Kamu ceritain apa masalah kamu bisa dapat nilai jelek kayak gitu. Yuk, Mah. Yuk. Ca, kita ke ruang tengah. Lalu mereka duduk bersama di ruang tamu sambil ngobrol dan menceritakan kenapa sampai Caca nilainya jelek. Masalah apa yang dihadapi Caca di sekolah atau juga kesulitan yang Caca hadapi di rumah. Coba dari cerita tadi kita bisa ambil pelajaran apa adik-adik? Iya, kita kalau sudah dapat pengampunan dari Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, maka kita harus juga mau mengampuni orang yang salah sama kita. Kayak tadi papanya Caca, dia udah dimaafin sama bosnya. Tapi pas anaknya salah, dia malah marah-marah. Sebenarnya papanya kan udah dapat pengampunan nih. Jadi harusnya dia juga mengampuni anaknya. Kenapa gitu sih, Ci? Kenapa harus gitu sih? Coba kenapa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus sudah memberi teladan loh sama kita. Waktu dia disalibkan di atas kayu salib, walaupun dia menderita, dipaku, tapi dia mengampuni orang-orang yang menganiaya dia. Luar biasa ya Tuhan Yesus, luar biasa banget. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni orang yang salah sama kita? Jawabannya karena Tuhan mau kita kayak gitu. Kok Cici tahu sih Tuhan mau kayak gitu? Cici tahu dari mana Tuhan mau kayak gitu? Coba jawabannya ada di mana? Di Alkitab. Kita buka yuk bareng-bareng. Kolose 3 ayat 13b. Coba yang ada Alkitab di dekatnya dibuka. Kolose 3 ayat 13b. Kita baca bareng-bareng lagi yuk. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, Tuhan mau setelah kita diampuni, kita juga bisa mengampuni orang lain yang salah sama kita. Nah, emang sih Cik, kita harus ngampunin orang yang salah sama kita. Tapi kira-kira berapa kali sih kita harus mengampuni orang yang salah sama kita? Coba berapa kali? Coba berapa kali? Nah, kita lihat dulu ya drama yang satu ini. Pada suatu hari, Caca dan Coco sedang bermain di rumahnya. Mereka bermain di ruang tengah, sementara mamanya sedang duduk sambil membaca buku. Caca bermain TikTok, sedangkan Coco bermain bola di ruang tengah. Kemudian, tidak lama, perang! Ada yang jatuh. Wah, vas bunga mama yang baru dibeli sama mama jatuh kena bolanya Coco. Wah, Caca langsung melihat itu dan terkejut lalu bilang, Ayo lo, Coco. Jangan bilangin mama. Wah, aku bilangin mama. Lalu dia langsung ngadu sama mamanya. Ma, lihat tuh, Ma. Ada apa? Itu si Coco, Ma. Lihat ayo, Ma. Ayo, Ma. Apa sih? Lihat, si Coco ngerusakin, Ma. Tuh. Ya ampun. Lo, Cok. Nalo. Kenapa ini? Kok jadi berantakan gini? Tuh main bola tuh Mbak, kena tuh. Perbuatannya siapa ini? Coco, Ma. Bener, Coco. Ini kamu yang ngerusakin, kamu yang jatohin. Hah? Iya, Ma. Kenapa kok bisa jatuh sih? Aku nggak sengaja, Ma. Tadi aku lagi main bola. Terus? Mau tendang ke situ, tapi tangan aku kena vas bunganya. Jadi aja jatuh. Nah, kan?
Maaf ya, Ma. Kamu kalau lagi main di rumah, main bola lagi, jangan terlalu berlebihan ya. Harus hati-hati. Nih kayak gitu, tadi jadi jatuh. Ya kan? Gak boleh kayak gitu lagi ya. Oke? Udah ngerti ya sekarang ya? Iya, aku ngerti, Ma. Ya udah kalau kayak gitu, lain kali gak boleh diulangin lagi. Harus lebih hati-hati kalau main di dalam rumah. Ya. Caca yang melihat mamanya kok nggak marah sama si Coco ya. Dia jadi penasaran. Dia yang jadi marah. Dia tanya mamanya. Ini si Coco nggak dimarahin? Hah? Ini kan udah ngerusakin punya mama nih. Iya. Gak dimarahin? Loh, tadi kan mama udah nasihatin. Iya. Ah, mama. Kan aku udah bilang minta maaf. Ih, apa lagi? Ah, mama inget gak? Kemarin dia udah ngilangin tempat makan mama tuh. Yang warna ungu. Terus, tuh bunga mama tuh, yang itu tuh. Itu kan dia juga yang rusakin. Masa masih dimaafin sih, marahin dong. Kan aku waktu itu udah minta maaf juga ke mama. Mama. Udah. Ya udah, sekarang gini. Kalau Coco itu masih kecil. Jadi dia harus baik-baik dikasih taunya, dinasehatinnya. Kalau kamu kan udah lebih besar, udah lebih dewasa. Harusnya udah bisa lebih mengerti kalau mama kasih tahu hanya sekali. Tapi jadi nggak kamu nggak adil, boleh Ma. marah juga. Coba kalau misalkan aku yang buat salah. Mama tuh bisa marahnya ya dari matahari terbit sampai terbenam. Coba kalau si Coco. Ya udah maafin mama. Tapi mama minta kamu juga harus lebih mengerti. Kalau adik kamu itu lebih kecil. Kamu udah lebih dewasa. Mama kan udah maafin, kamu juga harus maafin. Ya, gak boleh kayak gitu, gak boleh berantem lagi. Masa anak mama yang dua kesayangan ini berantem sih? Tapi tadi dia juga gangguin aku main TikTok, mama gak marahin. Habis main HP terus. Iya, kamu juga jangan berlebihan main TikToknya. Ayo, emang mama bolehin kamu main HP sendirian, seharian? Ayo, kan gak boleh, ada waktunya school from home, Ma. Iya, mama tahu, tapi kan ada waktunya. Ada waktunya main, ada waktunya belajar. Kamu juga gak boleh berlebihan main HP-nya, harus tahu waktu ya. Udah gak mau mama kalian berdua berantem kayak gini harus saling maafan. Ya, oke? Sorry ya, Dek. Ya, jangan berantem lagi loh kalian ya. Iya, sini kesayangan mama. Caca, Coco dan mama saling berpelukan. Kemudian mereka membereskan mainannya. Mereka membereskan mainannya sambil bernyanyi loh adik-adik. Coba kita dengar. Mereka beresin mainan sambil nyanyi apa sih? Cok, ayo. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. 3 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 7 kali, bukan juga hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Lebih semangat ya nyanyinya. Oke, yuk. Teman-teman, kita ikut bernyanyi. Mari dengan semangat dan juga ceria. Kita maafkan semua teman-teman yang bersalah sama kita. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya
dari lagu tadi, coba berapa kali kita harus maafin orang yang salah sama kita? 3 kali? Bukan. 7 kali? Bukan juga. Berapa kali tadi? 70 kali. 7. Yang bener Ci, banyak amat atuh ya. 70 kali 7 berapa? Banyak. Cici ngasal kali lagunya. Coba kita cari jawabannya di Alkitab, bener gak? Yuk yang bisa baca, yang bisa buka Alkitab, buka lagi Alkitabnya. Di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi lagu tadi benar gak? Benar, kita harus mengampuni orang 70 kali 7 kali. Banyak gak? Banyak ya. Artinya apa? Harus dihitung gitu Ci. 1, 2, 3 sampai 70 kali 7 berapa? 490 kali. Bukan itu. Artinya kita harus mengampuni orang yang salah sama kita sebanyak-banyaknya. Tidak terbatas. Sama seperti Tuhan Yesus juga tetap setia. Enggak bosan-bosannya mengampuni kesalahan kita. Kalau kita mengaku dosa kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni. Jadi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah sama kita sebanyak-banyaknya, gak terbatas. Nah kalau adik-adik tanya, emangnya susah apa gampang sih maafin orang yang salah? Coba susah apa gampang? Mungkin tadi yang tayangan di depan ada adik-adik yang bilang gampang. Nggak susah ngampunin. Mungkin adik-adik di rumah juga bilang, gampang Ci ngampunin orang minta maaf, aku pasti maafin. Nih Cici kasih jempol. Berarti kalian sudah meneladani Tuhan Yesus. Tapi mungkin ada adik-adik juga di rumah yang bilang, susah tuh Ci. Apalagi nih adik saya mah jahil, tiap hari jahil, gangguin aku mulu, aku kesel, aku bete. Udah mah sekarang di rumah terus, ini adik aku ngintilin terus, pengen deket-deket aku, ganggu aku terus. Sehari lebih Ci dari 490 kali. Atau mungkin adiknya, kakak saya juga ngeselin, nyuruh saya mulu. Atau mungkin ada yang bilang, mama saya suka marahin saya. Atau mungkin guru-guru saya juga pernah marahin dan menyakiti hati aku. Aku susah lupain, aku susah maafin. Memang gak gampang maafin orang yang salah sama kita. Kalau kekuatan manusia susah, berat. Makanya kita perlu siapa? Perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan ubahkan hati aku, ubahkan hati kami. Supaya kami bisa mengampuni orang yang salah sama kami. Kami mau meneladani Tuhan yang mengampuni dosa kami. Yang mengasihi kami tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Kita mau minta Tuhan mengubahkan hati kita. Kita mau dipulihkan. Kita mau belajar mengampuni orang yang salah sama kita ya. Ajarku memberi arti mengampuni. Ketika hatiku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ubahkan hati kami untuk mampu mengampuni.
kita saat ini, tahun ini kita mau belajar 3 hal. Dari cerita dari awal sampai akhir kita kasih kesimpulan 3. Yang pertama, bahwa semua orang perlu pengampunan. Enggak kecuali, karena semua manusia sudah berbuat dosa. Yang kedua, kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah menikmati pengampunan itu, maka kita harus belajar apa? Mengampuni orang yang salah sama kita. Yang ketiga, kita belajar untuk mengampuni orang tidak ada batasnya. Berkali-kali, enggak bosan-bosan. Ya, adik-adik mau melakukannya? Pasti dong, karena kita benar-benar mau taat sama Tuhan. Kita mau jadi murid Tuhan yang taat. Jadi kita mau belajar 3 ya, bahwa semua orang butuh pengampunan. Yang kedua, setelah kita diampuni, kita harus mau memaafkan orang yang salah sama kita. Dan yang ketiga, kita memaafkan itu gak ada batasnya. Berkali-kali. Nah sekarang kita belajar ayat hafalan. Yuk siapin telinganya, siapin Alkitabnya. Kita buka ayat hafalan kita di Kolose 3 ayat 13b. Iya yang tadi. Kolose 3 ayat 13b. 1, 2, 3. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Coba adik-adik bisa gak sendiri? 1, 2, 3. Pinter ya, gak cuma dihafalin tapi dilakukan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus baik gak? Baik banget. Tuhan Yesus berkuasa gak? Berkuasa banget. Tuhan Yesus sayang gak sama kita? Sayang banget. Apa buktinya? Buktinya kita nih hari ini kita merayakan apa? Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelumnya Jumat Agung Tuhan sudah mati di kayu salib. Sekarang Tuhan sudah bangkit, menebus dosa kita, membebaskan kita dari hukuman. Dia juga menyembuhkan, bukan juga cuma menyembuhkan penyakit biasa, tapi sakit hati kita, luka hati kita. Yang mungkin, jadi akar pahit, gak bisa ngampunin orang. Tuhan Yesus sudah menebusnya di atas kayu salib. Darahnya tercurah, mengampuni segala dosa kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan kami bersyukur untuk karya salib-Mu. Karena hanya dengan salib-Mu kami bisa dibebaskan, kami mendapatkan kelepasan yang sesungguhnya. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau angkat pujian dengan setulus hati, dengan sikap yang hormat dan takut akan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bisa angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan bareng-bareng, kasih yang terbesar dalam hidupku hanya dalam-Mu, ketemukan kasih yang terbesar di hidupku, sungguh mulia dan sempurna pengorbananmu Yesus. Sekali lagi kita katakan, hanya dalam-Mu ketemukan kasih yang
dalam kehidupan kami. Hanya dalam-Mu, di dalam-Mu, kasih yang terbesar, terima kasih Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna pengorbananmu, Yesus. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu Tuhan yang selamatkanku, mengubah hidupku menjadi baru. Dengan darah-Mu Kau bebaskanku, Kau sembuhkanku, ku bersyukur. Adik-adik angkat tangannya, kita mau menyembah Tuhan kita yang sudah membebaskan hidup kita, segala sakit hati kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah ampuni dosa kami. Terima kasih untuk salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Salib-Mu Tuhan yang selamatkanku, mengubah hidupku menjadi baru. Dengan darah-Mu Kau bebaskanku, Kau sembuhkanku, ku bersyukur. Kau sembuhkanku, ku bersyukur. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan pada sore hari ini, kalau kalian mau berkomitmen, ketika kalian merasa pernah disakiti oleh orang tua mungkin atau teman-teman kalian, saat ini melalui kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan sudah mengampuni setiap dosa kita. Dia telah mati menyatakan kasih-Nya, dan biarlah hari ini kalian mau berkomitmen untuk mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti hati kalian. Mari kalian akan angkat tangan kalian, taruh juga tangan kalian yang satunya di dada kalian, dan nyatakan, Tuhan, aku mau mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti aku, tetapi bukan dengan kuat dan gagahku, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Biarlah Cici akan berdoa untuk kalian semuanya, dan mungkin saat ini ada mama-mama kalian atau orang tua kalian yang mendampingi kalian untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah saat ini. Ketika mama-mama dan papa saat ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami rasa sakit hati juga, dan biarlah firman ini pun akan berbicara di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita akan melepaskan pengampunan. Ketika Bapak Ibu berkomitmen, mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan menyatakan, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengampuni orang yang menyakiti kami. Mari kita akan tutup mata bersama-sama, kita akan berdoa datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami berdoa, biarlah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan dan menyerahkan seluruh kehidupannya di hadapan-Mu. Ketika mereka mengucap syukur atas setiap pengampunan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Hari ini mereka akan berkomitmen, akan mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti hati mereka. Bahkan mereka mau Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah mereka, tetapi semua karena Engkau yang memberikan mereka kemampuan. Bahkan kami hamba berdoa untuk setiap orang tua yang hari ini pun mungkin ada sakit hati yang mereka simpan, tetapi melalui kebenaran firman yang mereka dengar pada sore hari ini, mereka akan melepaskan pengampunan. Sehingga kami percaya bahwa ketika kami mengampuni, berkat Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami. Biarlah kasih kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa besar
lambaikan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Buat kelas bayi dan batita, pemenangnya ada 3 orang pertama yang upload foto saat ikut ibadah online Paskah Live Kids, Ci. Oke, untuk kelas bayi, kelas batita, berarti di bawah 3 tahun ya. Buat adik-adik Live Kids yang berusia di bawah 3 tahun bisa ikutan cepet-cepet. Kirim fotonya, upload fotonya. Foto apa yang tadi yang dimaksud, Ci? Itu adalah waktu ikut ibadah online, Ci. Oh, waktu kalian saksikan iya. ibadah bersama-sama di rumah, kalian bisa foto. Nanti 3 orang yang tercepat akan dapat hadiah. Iya betul, jadi harus benar-benar ini ya Ci ya, kalau bisa fotonya sebagus mungkin. Iya. Tapi yang dinilai sebenarnya Ci, selain bagusnya, cepatnya ya. Iya Oke. betul. Yang kedua nih, perhatikan ya, buat anak kelas kanak-kanak, 3 orang juga pemenangnya yang mengupload paling cepat video ayat hafalan. Ayat hafalan apa yang tadi disebutkan, kalian upload berupa video yang sesuai dengan firman Tuhan tadi. Nanti 3 anak tersebut yang lebih cepat mengirimkannya, dia yang akan menang. Apalagi Ci? Nah, selain kanak-kanak, kelas pratama juga ada Ci. Tunggu Ci. Kalau kelas kanak-kanak itu usia di bawah, 5 tahun ya. Nah, ya, jadi 5 tahun. Nah, 5 tahun nih. Jadi yang biasa waktu kemarin-kemarin sekolah minggu ya, Live Kids nih kelas dari umur 3 tahun ya, dari 3 kanak-kanak tahun ke 1, 2 dan 3 ya. Oke, terus yang ketiga buat kelas pratama itu SD kelas 1 sampai kelas 3 SD. Ya apa Iya, Ci betul. yang mintanya nih? Jadi untuk kelas pratama, pemenangnya 3 orang pertama yang mengupload video jawaban dari pertanyaan. Pertanyaannya apa Ci? Itu adalah sebutkan 3 hal yang dipelajari di Paskah ini Ci. 3 pertanyaannya. Yang tadi kalian sudah dengar di dalam cerita Iya. Paskah ini. Yang Cici Sarah tuh tadi Iya, sampaikan. yang tadi sampaikan. 3 hal itu nanti kalian sebutkan cepat-cepat. Nanti kalian kirim ya. Dan diupload ke video ya. Jadi direkam. Jawabannya direkam, nanti diupload. Dan yang 3 orang yang tercepat juga dia yang menang. Terus yang keempat Ci. Untuk kelas madya nih Ci, biasanya kelas madya umurnya berapa Ci? Kelas madya itu kelas 4 SD sampai kelas 6 SD Ci. Iya, nah jadi pemenangnya ada 3 orang pertama yang mengupload foto ibadah Paskah online. Lalu ditambah Ci caption terbaik tentang rema yang didapat setelah mengikuti ibadah. Oh oke, jadi ada 4 ya, 4 tingkatan betul. ya, 4 tingkatan. Iya. Jadi adik-adik boleh ikutin cepetan,
kalian setelah mengikuti ibadah Paskah, langsung kalian bikin videonya dan langsung diupload ya. Oke, tapi jangan lupa Ci, ada hashtagnya loh. Iya betul, Ya. baru mau ingetin nih Ci. Ya, apa Nah, Ci? hashtagnya itu adalah, jadi nanti kalian bisa kasih tanda nih. Biasanya kan kalau di huruf-huruf itu kan ada tanda pagar ya Ci ya. Ya. Nah lalu kalian ketik Paskah LKB 2020. Nah tapi jangan pakai spasi ya Ci ya. Ya. Paskahnya jangan lupa nih untuk mama-mamanya juga ya. Ya. Yang untuk kelas bayi dan batita, jangan lupa nih tulisannya itu Paskah LKB 2020. Ya, yang satu lagi hashtagnya lomba. Misalnya kalau kalian kelas bayi dan batita, pagar lomba bayi dan batita. Terus kalau kalian kelas kanak-kanak, pagar lomba kanak-kanak ya, dan seterusnya. Tapi Cici mau kasih tahu juga, waktu kalian mengupload ini didampingi sama orang tua ya. Untuk kalian bisa mengirimkannya dengan bantuan orang tua, didampingi oleh orang tua untuk anak-anak yang di bawah usia ya. Oke, itu aja ya Ci, cukup Ya. pengumumannya ya. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat ya Ya. di Instagramnya setiap- Live Kid ya. Pasti Oke. kita akan ada informasi terus ya Ci ya, untuk Ya. setiap minggu-minggunya ya. Oke. Iya, adik-adik, hari ini kita sudah menyaksikan ibadah Live Kid dan kalian juga pun bergabung bersama-sama dengan Live Kid. Biarlah ibadah Paskah hari ini memberkati kita semuanya. Yuk kita akan tutup ibadah Paskah hari ini supaya kita percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kehidupan kita. Dimanapun kita berada, kita akan terus menjadi pelaku-pelaku firman. Yuk sekarang kalian tutup mata, lipat tangannya, kita akan berdoa bersama-sama, nanti Cici yang akan berdoa untuk kalian juga. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas setiap kebenaran firman yang kembali datang mengingatkan kepada kami bagaimana begitu besar cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami sampai Engkau rela mati dan memberikan nyawa-Mu demi kami manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami anak-anak-Mu akan menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, di mana kami pun mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang menyakiti kami, sehingga kasih-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, pada sore hari ini apabila di antara kami Tuhan anak-anak-Mu yang mau membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah mereka mengundang Engkau hadir dalam kehidupan mereka dan Engkau pun bertahta atas kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua, Engkau pun akan memberkati kehidupan mereka. Setiap apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan sore hari ini kami selalu mempersembahkan yang terbaik dan ucapan syukur kami hanya kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Live Kids mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim pengembalaan Live Kid mau mengingatkan nih, setelah kalian mengikuti ibadah Live Kid hari ini, pastinya diberkati kan? Yuk kirim kesaksian kalian agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Dan satu lagi nih, kalau ada di antara kalian yang membutuhkan bantuan doa, bisa segera menghubungi nomor WA yang tertera di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati.